Gua pun hanya bisa diam kebingungan. Sosok itu memang tidak berniat mengancam atau mencelakai, karena gua bisa ngebedain hawa dan aura makhluk-makhluk itu. Tidak terasa hawa ancaman darinya. Mungkin itu yang membuat gua lega. Tak lama dari itu, suasana pagi hari mulai muncul. Gua hanya diam di dekat api yang kian mengecil. Lalu keluarlah Nasya dari tenda. Pagi. Udah lama diam kok gak bangunin kita. Sya, gue cuma mau ngerokok aja sih. Mau kopi atau susu? Biar gue bikinin. Boleh Lang, kalau gak ngerepotin sih. Kok semalam aku mimpi aneh ya? Mimpi apaan? Gak tahu. Pokoknya Gondrong ngejar-ngejar wanita, terus tersesat. Gua pun mikir, apa yang Nasya maksud wanita yang kutemui ya? Wanitanya kayak gimana sih ya? Nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya gitu aja. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan setelah sarapan. Kira-kira pukul 11 siang, kami sampai di pos mata air 2. Kami beristirahat sejenak untuk minum dan berfoto. Kami pun terus berjalan sambil bergurau. Trek perjalanan menuju Cikasur dari mata air 2 adalah trek yang sangat panjang dan melelahkan. Jalur pendakian melewati hutan yang sangat rapat, hingga agak gelap meskipun di siang hari. Terlihat banyak sekali kerah hitam yang bergelantungan di pohon. Dan setelah keluar dari hutan yang sangat rapat, akan terlihat savana tak jauh dari bukit yang terbuka ini. Jika tak ada kabut dan hari sangat cerah, pemandangan savana dari atas bukit sangatlah indah. Setelah menuruni bukit, kami pun sampai di savana pertama. Dan beruntungnya kami saat itu, hari cukup cerah, tapi juga panas. Tak lupa kami beristirahat dan berfoto-foto. Tapi tak lama, karena waktu sudah menunjukkan jam 12:30 siang. Kami pun tidak berlama-lama dan langsung melanjutkan perjalanan. Lelah kami sedikit terhibur dengan candaan Gondrong, Udan, dan Bregi yang saling menjahili satu sama lain. Drong, lu gak bisa cepetan apa? Gila lu sendiri cuma halangin jalan kayak siput. Sempat kami berhenti karena saat itu Bregi terkilir karena balap lari dengan Gondrong di savana itu. Kami sangat bahagia karena kami sangat menikmati alam yang sangat indah ini. Selepas dari savana, kami mulai memasuki kembali area hutan dengan trek yang sedikit menanjak. Di sekitar jalur ini, kita bisa membangun tenda jika perjalanan ke Cikasur tidak cukup waktu. Kami pun mulai menuruni bukit yang artinya kami sudah hampir sampai di Cikasur. Saat menyeberangi sungai, kami sempatkan mengisi ulang air dan banyak sekali selada air yang tumbuh di sana. Kami pun bertemu beberapa warga yang nampaknya sedang mengambil selada-selada itu. Bawa seladanya, Dek. Lumayan nih buat makan. Iya, Pak. Lumayan buat nambah-nambah. Hehe. Dari mana kalian-kalian ini? Kami dari Bandung, Pak. Lagi liburan aja. Waduh, Bandung ya? Jauh juga ya. Setelah itu, gua mulai melirik ke sebuah pohon yang nampak ada sesosok makhluk hitam di atasnya. Matanya sangat merah dan cakarnya sangat panjang. Gua pun hanya tertunduk lemas lalu mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Bapak itu nampak mendekati gua dan bilang, "Bisa lihat ya?" Iya Pak. Bapak juga lihat? Iya Dek. Beberapa dari mereka nampak sesekali, tapi hari ini mereka terlihat banyak sekali. Iya Pak. Jujur, waktu pertama kali kesini saya nggak banyak melihat mereka. Tapi dari kemarin cukup banyak gangguan. Apalagi dari seorang wanita pakai kebaya hijau itu. Tiba-tiba muka bapak itu nampak terkejut dan pucat. Kaget setelah mendengar kata gua tentang wanita itu. Kalau yang satu itu cuma beberapa orang saja yang bisa lihat. Kami menyebutnya Dewi Agung. Dewi Agung Pak? Iya Dek. Yang nguasain gunung ini. Jarang-jarang ada yang bisa lihat Dewi. Di sela-sela obrolan kami, Gondrong tercebur.
Gondrong yang nampak sedang memetik selada tercebur ke sungai itu. Kami semua pun tertawa terbahak-bahak melihat posisi Gondrong. "Jahil amat doi, gak lucu. Gak usah dorong juga kali," kata Gondrong sedikit kesal. Gimana bisa gua dorong lu?" jawab Regi. "Alah, lu kepleset juga banyak alasan," tambah Reot. Posisi kami memang jauh dari Gondrong dan memang ada sesosok anak kecil dengan wajah pucat yang mendorong Gondrong. Saat gua perhatiin anak kecil itu, tiba-tiba dia berhenti tersenyum dan berlari ke arah hutan. Bapak itu pun melihatnya. "Dari sini hati-hati ya, Dek. Mereka tampaknya terusik dengan kedatangan kalian," kata bapak itu memperingatkan. "Iya, Pak. Saya juga gak menyangka kami dapat diganggu sampai seperti ini. Jangan lupa berdoa. Dan jika nanti melihat Dewi, segera lari aja. Insya Allah, Pak. Oh iya, jangan keluar tenda untuk malam ini ya. Perasaan saya sangat gak enak," bapak itu sekali lagi memperingatkan. Rombongan warga itu pun pergi. Terlihat wajah panik dari bapak itu. Gua pun bergegas menyuruh yang lain untuk lanjut. "Bentar Lang, gua ganti baju dulu," kata Gondrong. "Nanti aja Drong di depan. Kita udah mau nyampe nih." "Ya udah Lang." Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Karena cuaca mulai tidak bersahabat dan kabut mulai menyelimuti perjalanan kami. Kami pun sampai di Cisentor jam 4 sore. Karena berkali-kali kami disesatkan di jalan dan hanya berjalan bolak-balik di jalan yang itu-itu saja. Sesampainya kami di Cisentor, kami mendirikan tenda dan ada beberapa tenda pendaki di dekat shelter sederhana. Setelah tenda beres, kami pun mulai memasak. "Cepetan ganti baju Drong, nanti masuk angin," kata Milka. Gondrong hanya melamun dan menatap ke atas. Dan saat gua nepuk dia, barulah dia pergi ganti baju ke dalam tenda. Gua lalu masuk dan bertanya ke Gondrong. "Lu lihat?" tanya gua ke dia. "Gak kehitung jari Lang. Mereka liatin kita sinis. Tapi kebanyakan liatin elu sih," jawab Gondrong. "Banyakin istighfar. Insya Allah kita gak apa-apa Drong," kata gua coba menenangkan. "Justru gua yang khawatir sama elu Lang. Percaya sama Tuhan ya." Malam pun tiba. Beberapa dari kami pun sudah tidur. Hanya gua dan Reot yang masih mencoba untuk tidur. "Lang, pipis yuk," kata Reot mengajak gua. "Kebetulan dari tadi gua juga kebelet Yot." Kami pun keluar dan mencari tempat untuk buang air. Sementara itu dari sudut pandang Reot, malam itu gua dan Elang pergi untuk buang air kecil. Gua yang berjalan duluan tiba-tiba kaget dengan menghilangnya Elang dari belakang gua. Gua lalu segera balik ke tenda karena malam sangat mencekam. Dan ketika gua sampai di tenda, di sana gak ada Elang. Terlihat Gondrong yang sedang duduk mencoba merokok di depan tenda. "Elang mana?" "Lah, bukannya keluar sama lu," jawab Gondrong. "Gua kirain Elang balik ke tenda." "Tunggu aja dulu, paling dia nyari tempat lain." 15 menit kami menunggu. Elang tak kunjung datang. Masa lama banget? Apa dia BAB ya? "Gak beres ini, ayo kita cari," kata Gondrong mengajak gua mencari Elang. Gua sama Gondrong pun keluar mencari Elang. Kami berkeliling, tapi masih saja tidak ketemu. Kami pun berinisiatif untuk masuk hutan. "Gak tahu kenapa, gua pengen ke sana," kata Gondrong mengajak gua ke dalam hutan. "Gila, gelap banget. Masa iya dia ke sana? Bikin tanda buat balik ke arah sini. Kita coba ke sana, Yot. Mungkin Elang udah di tenda, Drong," kata gua. "Alah, bilang aja lu takut." "Ya udah, lu cek ke tenda, biar gua ke sana," kata Gondrong masih ngotot. "Enggak, gua ikut lu aja." Kami pun berjalan memasuki hutan. Mulai terdengar suara-suara aneh, tapi kami abaikan. Kami mulai putus asa. Sambil kami memahat sedikit pohon-pohon untuk kami tandai. Lalu tiba-tiba saat gua mau nandain sebuah pohon, gua melihat rambut. Dan ketika gua nengok ke atas, benar aja ada kuntilanak yang sedang menatap gua.
Sontak gue lari dan gondrong tanpa mikir panjang langsung nyusul gue. Cepetan Drong, mereka malah bakal terus-terusan ganggu kita Yot. Terus lu mau diem aja diganggu? Diam dulu bentar, gue sesek lari mulu nih. Ketika kami beristirahat, ada sesosok kakek tua yang menghampiri kami. Tubuh kami tidak bisa bergerak dan kakek itu semakin dekat dengan baju serba putih. Dan sesampainya sosok itu di depan kami, pergilah ke sana. Apa yang kalian cari ada di sana. Sambil menunjuk ke arah depan, kami pun mulai berlari ke arah yang ditunjukkan oleh kakek itu. Dan benar saja, elang tergeletak pingsan di dekat sebuah pohon. Kami pun berusaha membangunkan elang yang sudah nampak pucat dan tergeletak tak berdaya. Terdengar suara tertawa dari segala arah. Gua pasrah aja. Kita udah di tengah-tengah hutan, kata Gondrong yang sepertinya udah nyerah. Apa kita nggak bisa balik? Gimana dengan yang lain? Apa kita bakal mati di sini, Drong? Tak terasa air mata kami pun mulai menetes. Sembari kami mencoba menggendong elang dan membawanya pulang. Suara tertawa tak hentinya terdengar. Kami yang mulai kelelahan pun duduk pasrah. Kalau gua mati di sini, yang lain bakal nangis gak ya? Gua juga. Apa kita bakalan ngerepotin mereka ya? Apa mayat kita bisa ditemuin? Jangan lupain gua ya Yot. Kami pun mulai menangis putus asa, memeluk satu sama lain, berharap keajaiban datang. Dan kami sudah tidak menghiraukan sosok-sosok yang mulai mengepung kami. Banyak sekali makhluk-makhluk dengan bentuk yang sangat aneh. Gondrong pun berteriak dengan keras. Gua pun cuma bisa menangis sambil memikirkan mengapa kami bernasib seperti ini. Apa kami tidak diizinkan pulang? Saat melihat para sosok itu berhenti mendekati kami, tiba-tiba ada 2 ekor anjing yang mendekati kami. Dan dari kerumunan makhluk-makhluk itu muncul sesosok wanita berkebaya yang berjalan perlahan mendekati kami. Sosok itu berkata, "Mengapa kalian jauh-jauh ke sini? Ini bukan tempat kalian untuk mati, terutama anak ini." Kami pun tidak bisa berkata-kata. Dan perlahan sosok itu menghampiri elang dan mengelus wajahnya. "Bangunlah, ini bukan tempatmu untuk mati." Tak lama setelah itu, elang mulai sedikit sadar dan sosok wanita itu memeluk elang. "Di mana aku?" Wanita itu pun langsung berdiri dan tersenyum dengan wajah yang sangat cantik. "Dewi, apakah kamu menyelamatkan kami dari semua makhluk itu?" Sosok itu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Elang langsung memeluk kami. Kami pun kembali menangis, antara bahagia, takut, dan lega. Perasaan kami bercampur aduk menjadi satu. Perlahan kami pun bangkit berdiri dan membungkukkan badan kami. Sosok itu berkata, "Tidak akan ada yang berani mengganggu kalian. Mulai dari sini, ikutilah anjing-anjing itu dan pulanglah." Kami pun tidak berani menyahut dan tanpa berpikir panjang, kami pun berlari mengikuti anjing-anjing itu. Kami tidak menoleh kiri kanan karena banyaknya sosok dengan tatapan tajam tidak hentinya melihat kami. Kami berlari mengikuti anjing itu, seolah mereka mengerti harus membawa kami kemana. Kami tidak pernah menginginkan pengalaman yang seperti ini. Mungkin kami hanya kurang beruntung karena terus-menerus diteror tiada henti. Kami sangat mengerti, mimpi buruk yang sering kali datang akhirnya menjadi pengalaman yang sangat berharga. Fisik kami sudah lelah, batin kami tidak berhenti menangis ingin segera pulang. Luka-luka sobek kami seolah tidak kami rasakan sedikit pun jika dibandingkan pengalaman pahit ini. Jika kami tahu akan seperti ini, mana sudi kami berangkat hanya untuk disengsarakan. Tapi mungkin ini takdir kami berlari dengan tangan dan kaki yang terluka, seolah kami tidak pantas berada di sini. Tapi semangat kami untuk hidup justru semakin besar. Kami juga tidak berniat mati di sini. Dengan semua tenaga kami yang tersisa,
Kami terus berlari. Tapi tiba-tiba kami pun terjatuh. "Ayo bangkit kawan, sedikit lagi," kata Elang memberi semangat. "Lang, kaki gua kaku, gak bisa gerak. Kalian pergilah dulu, tar biar gua nyusul," kata Gondrong sedikit menyerah. Tanpa pikir panjang, Elang sama gua pun mengangkat Gondrong dan menggendongnya. Mana bisa gua ninggalin orang yang sudah berusaha nyelamatin gua. "Kalaupun kamu harus mati di sini, Drong, kami juga." Sambil berjalan tertatih dengan menggendong Gondrong, Elang dan gua pun tak henti-hentinya menyemangati Gondrong. Di jalan kami tertawa lepas, seolah beban kami telah hilang. Kami tidak peduli lagi berapa banyak makhluk yang mengejar kami. Saat itu kami percaya mereka juga tidak bisa membunuh kami jika Tuhan tidak menghendakinya. Kami pun duduk karena fisik kami sudah hampir mencapai batasnya. Kami tidak percaya dengan apa yang kami alami. Kami pun berpelukan satu sama lain. Kami beruntung karena sudah bisa melihat lampu-lampu tenda di depan kami. Dan sosok Dewi itu terlihat di belakang kami, seolah masih menjaga kami dari belakang. Kami pun menangis lepas, dan kami langsung berdiri dengan sisa-sisa tenaga kami, lalu berjalan menuju ke arah tenda. Saat kami mulai sampai di dekat tenda, kami pun melihat orang-orang bergerombol. Dan saat kami bertemu dengan teman-teman kami yang lain, mereka langsung memeluk kami. Pendaki-pendaki lain pun keheranan dan lega dengan ditemukannya kami. Sambil menangis, Milka memeluk Elang dan bilang, "Dari mana saja kalian?" Kami pun tidak banyak berkata dan langsung membersihkan muka dan badan kami yang kotor. "Tuhan masih menolong kita, Mil." Suasana haru pun menyelimuti kami. Pendaki-pendaki lain pun banyak bertanya dari mana saja kami. "Udah hampir 5 jam kita cari kalian," kata Bregi. "Alhamdulillah kalian balik lagi. Nanti saja kita ceritanya setelah turun," kata Elang. Waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kami langsung memasuki tenda. "Kita pulang aja ya?" "Iya, aku setuju." "Gak apa-apa, kita lanjut aja. Mulai dari sini insya Allah kita gak bakal diganggu. Setelah apa yang lu alamin, lu gila Lang," kata Bregi. "Ada yang harus gue lakukan di sana." "Gue setuju Lang. Kita pulang tanpa berterima kasih, gue gak mau gitu. Gue ikut lu, gue juga. Gue yang ngalamin ini. Jadi gue ikut lu Lang," kata Reot. "Ya udah, kalau udah gini mau gimana lagi? Yang penting sekarang istirahat aja dulu." Kami pun tidur karena sangat kelelahan. Hingga kami bangun jam 9 lebih dan langsung bersiap untuk summit attack ke puncak Rengganis dan puncak Argopuro. Kembali ke sudut pandang Elang. Gua baru ingat ketika gua sama Rere kesini sebelumnya. Gua pernah ngasih sisa roti dan air gua ke seorang pendaki wanita yang terlihat sangat kacau, seperti kelaparan dan sangat kehausan. Kejadian itu membuat gua tertinggal dari rombongan di sebuah tikungan dan bertemu dengan wanita yang umurnya kira-kira 30 tahunan yang sudah tidak bisa melanjutkan turun. Lalu gua coba berikan sisa roti dan air gua ke wanita itu. Dia bilang, "Cepatlah turun, rombonganku juga 5 menitan lagi akan datang dari atas. Terima kasih ya dek, jangan nengok ke belakang waktu turun." Setelah itu gue langsung lari mengejar Rere yang sudah di depan. "Lama banget sih, katanya kuat," kata Rere. "Lu tadi gak nolongin ibu-ibu itu? Kasian dia lemes banget." "Hah? Kita gak ketemu siapa-siapa Lang." "Udah Vi, bocah, gak usah didengerin." Gue pun waktu itu mikir, apa gue halu ya? Gak mungkin, soalnya air sama roti gue udah gak ada. Hingga di jalan pulang, di kereta, sampai di rumah, gue pun masih kepikiran. Dan kata ayah gue, dia adalah sesosok ratu di dunia gaib. Dan dia adalah penguasa di Gunung Argopuro. Gue emang gak terlalu takut dengan hal seperti itu. Gue sama Rere adalah anak indigo. Sudah biasa kami dari kecil melihat hal-hal seperti itu. Mungkin cuma ibu gue yang gak bisa ngelihat mereka. Karena dari kami kecil,
ayah gue sering bilang, selama kita nggak ganggu mereka, insya Allah mereka juga tidak akan mengganggu kita. Percaya saja, tiada pelindung yang lebih baik selain perlindungan Allah. Kalian tidak boleh mengganggu mereka juga. Dari sini gue mulai paham. Karena saat gue tertidur, gue seolah kembali ke masa di mana gue sama Rere mendaki ke sini. Jadi, sosok Dewi itu memanglah orang yang sempat gue beri roti dan air waktu itu. Mungkin karena hal itu, dia berbalik nolong kami. Sebelum sampai di puncak, gue membuat sebuah origami angsa dari kertas. Dan ketika gue sampai di puncak Rengganis, gue menyimpannya di tumpukan batu-batu itu. Di perjalanan pulang, kami memang tidak banyak diganggu. Kami turun via Bermi dan camp di area danau Taman Hidup. Malam itu gue bermimpi berada di puncak Rengganis. Dan terlihat sosok Dewi itu sedang duduk di tumpukan batu. Dan perlahan gue mendekat. Lalu sosok itu melirik dan tersenyum. Gue duduk tepat di bawah dia duduk. Sosok Dewi itu berkata, "Disinilah tempatku. Indah bukan?" Gua pun hanya tersenyum sambil memandangi pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan ketika pulang, gua pamit ninggalin puncak, menghampiri teman-teman gua yang nampak menunggu. Pagi harinya, kami bersukaria di danau Taman Hidup dan berfoto-foto, bercanda, dan kami pun mulai perjalanan pulang pukul 10 pagi. Saat kami sampai di base camp Bermi, barulah kami saling bertukar cerita apa saja yang kami alami selama di atas. Jadi ceritanya, ketika gua sama Reot mau pipis, tiba-tiba saja ada hewan kecil yang masuk ke mata gua. Dan setelah gua menggosok mata gua, tiba-tiba Reot berlari ke arah hutan. Sontak gua kejar si Reot. Dan saat sampai di tengah hutan, Reot tiba-tiba menghilang. Lalu tak lama setelah itu, gua dikelilingin banyak sekali makhluk yang mengepung gua dari segala arah. Gua pasrah dan terduduk lemas hingga pingsan. Menurut cerita Udan, ketika mereka mencari kami yang hilang, dia sama Bregi kembali ke area sungai untuk mencari kami. Hingga tiba-tiba mereka dihadapkan sesosok pocong yang menghadang mereka. Wajahnya rusak parah, kain kafan yang sudah sangat kumuh dan kotor. Mereka pun segera berlari sampai ambruk karena dia dan Bregi bertabrakan. Sementara dari sudut pandang Milka, dia bercerita, malam itu dia terbangun karena kedinginan. Dan ketika Milka bangun, tiba-tiba dia melihat pintu tenda yang terbuka dan tidak ada Gondrong, Elang, dan Reot. Dia berpikir kalau mereka semua di luar. Tapi ketika Milka keluar, alangkah terkejutnya dia melihat sesosok makhluk hitam besar yang sudah berdiri tepat di depannya. Lalu dia mundur dan menimpa yang lain. Sementara dari cerita Nasya, ketika mereka camp di danau Taman Hidup, dia nggak bisa tidur karena suara berisik dan bau amis yang tak henti-hentinya mengganggu. Sampai-sampai Nasya membangunkan yang lain dan muntah tepat di depan tenda. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika dia kembali terbangun pada jam 4 subuh, ternyata di atas Nasya udah ada sosok kuntilanak. Hingga dia menjerit membangunkan yang lainnya. Dia sempat nangis dan kami semua jadi tidak bisa tidur lagi. Kami sempat menginap 2 hari di Surabaya untuk menikmati indahnya kota Surabaya. Dan alhamdulillah kami sampai kembali di Bandung dengan selamat. Sementara menurut cerita Milka, hari di saat kami sampai di Bandung, ketika sampai di rumah, kami dikagetkan dengan masuknya Elang ke rumah sakit. Hari itu Milka panik. Kami semua pergi ke rumah sakit dan semua orang menjadi panik. Kami juga bercerita tentang apa saja yang kami alami ke Kak Rere, hingga dia paham mengapa adiknya bisa sampai koma seperti ini. Elang hampir 1 minggu koma di rumah sakit. Cerita saat Elang koma mungkin akan dibuat terpisah, karena menurutnya cerita ini cukup panjang. Lalu kembali ke sudut pandang Elang. Katanya itu adalah pengalaman terburuknya saat mendaki.
Hingga kami mendaki ke gunung yang lain, tak pernah ada gangguan seperti itu lagi. Akhir kata, Gua Elang hanya berpesan untuk menjaga sopan santun di gunung, dan jangan lupa untuk terus berdoa, meminta perlindungan Tuhan di setiap langkah kita. Karena tidak ada sebaik-baiknya pelindung selain perlindungan darinya. Sekian cerita kami kali ini. Terima kasih. Salam rimba. Tertanda Elang. Terima kasih Mas Elang yang sudah membagikan pengalamannya bersama teman-teman selama mendaki Gunung Argopuro. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan setiap episode Ada Apa Gerangan. Maka berakhir sudah episode kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan saya Tama di Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.